Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel DCTV Nusantara. Baik teman-teman semuanya, gimana? Hari ini sudah membuat tumpeng belum? Ya, dimana Roy Suryo dan CS sudah ditetapkan sebagai tersangka, dimana tadi sudah disampaikan langsung di Polda Metro Jaya. Ya, dan saat ini ya yang kita sudah lihat adalah bagaimana Roy Suryo merespon ya atas bagaimana sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ya, nampaknya Roy Suryo ini sudah ya sedikit pucat ya mukanya ya. Dan bagaimana dengan Rismon dan Tifa, karena kita sudah mendengar penetapan itu dan kita belum melihat beliau-beliau ini ya. Oke, kita simak video berikut ini. Siapa di antara kalian yang nonton video ini sudah melihat mimik wajah, ekspresi dari Roy Suryo dan juga Rismon tentunya pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya? Kalau belum, nanti kita simak bersama. Karena saya punya video di mana Roy Suryo ketika diwawancarai oleh awak media di Barreskrim Polri. Nah, karena kebetulan hari ini Roy Suryo, Michael Sinaga, Bonatua itu ada jadwal di Barreskrim, teman-teman. Entah melaporkan ijazah Pak Joko itu seperti apa. Ya. Nah, ketika Roy Suryo dikonfirmasi atau ditanyai terkait dengan status tersangka dia, Roy Suryo seperti menelan ludah yang sangat berat, teman-teman. Seperti orang yang punya beban yang berlebih gitu dalam hidupnya. Dan ketika dia ngomong, itu seperti orang yang menahan tangis. Walaupun Roy Suryo sudah berkali-kali menjadi tersangka gitu ya kan, ternyata bebannya masih terasa, teman-teman. Dan Rismon ketika tampil di TV berhadapan dengan Andi Azwan, tidak biasanya Rismon itu slow, santai, suaranya tidak tinggi, tidak ngamuk-ngamuk. Ini ada apa ini? Apakah Rismon sudah kena mental? Karena kan Rismon baru pertama kali teman-teman menjadi tersangka. Mungkin ada kaget-kagetnya gitu ya kan. Ada surprise-nya gitu. Tapi kalau Tifa, saya nggak tahu nih Tifa seperti apa. Karena beberapa hari ataupun 2 minggu belakangan ini, batang hidung Tifa ini nggak kelihatan. Apakah dia sudah bersembunyi duluan, teman-teman? Lagi enjoy sama suaminya kali. Aduh. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Setelah ditetapkan jadi tersangka, suara Roy Suryo terdengar seperti menahan tangis dan kesedihan. Lah iyalah bakal dipenjara lagi. Ajanes, ada juga Mas Mike, dan tentu kisi-kisi hukumnya oleh Pak Abdul Ghafur adalah sesuai dengan itu, dan itu adalah hal yang sangat bagus untuk diinformasikan. Tugas saya nantinya adalah, saya karena selaku ahli yang ditunjuk untuk juga dalam kasus ijazah yang loh. Kemudian digugat ke beberapa pihak. Sedih banget ya, Suryo loh. Pak Bonatua selaku prinsipal ya, Komisi Informasi dan pihak-pihak yang lain, yaitu saya akan memberikan analisis nantinya tentang apa yang terjadi. Nangis saja, Roy. Utamanya adalah dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nangis nomor 14 saja, tahun 2008 dan Undang-Undang Kearsipan ya nomor 27. Jadi artinya apa? Saya memang kebetulan dulu selaku salah satu tim yang menyusun undang-undang. Sikap saya apa? Saya senyum, saya menyerahkan ke kuasa hukum, saya tetap mengajak untuk semua yang 7 orang lain untuk tetap tegar. Ini adalah perjuangan kita bersama rakyat Indonesia selaku masyarakat yang bebas untuk melakukan penelitian atas dokumen publik, tidak untuk dikriminalisasi, dan kalau aparat itu juga fair dan adil. Tanggapan saya datar saja ya. Jadi ini adalah bagian dari resiko perjuangan. Ya, bahwa ketika kita meneliti dokumen orang yang mantan orang terkuat nomor 1, ya inilah resikonya. Jadi yang kami sayangkan satu poin ya, dengan kesimpulan bahwa identik atau bahkan otentik, dan dengan pengujian forensik dan segala macam itu, tapi satu yang kurang, kenapa nggak ditunjukkan pada saat tadi penetapan tersangka? Kenapa tidak ditunjukkan dokumen nanti di pengadilan yang katanya diuji tersebut, yang katanya asli tersebut, begitu. Jadi ya ini seperti gelar perkara main-main. Seperti kali kayaknya, Mon. Ketika kami hadir kayaknya, Mon. Tim TV juga hanya berani menampilkan
fotokopi itu pun versi digital, nanti dan pada gelar perkara khusus. Jadi kalau misalnya pokoknya dia harus masuk gitu kan, harus. Saya dengar itu dari misalnya pendukung-pendukungnya harus masuk, pokoknya tidak mau tahu. Nah, ini kan cara penegakan hukum yang menurut saya tidak benar, dan seharusnya Prabowo Subianto tidak boleh lagi mengulangi tragedi ini di era pemerintahan presiden sebelumnya. Kita tahu ada Syahganda Nenggolan, ada Anton Permana, Habib Rizik, Habib Bahar, kemudian ada Jumhur Hidayat, Bunda Mary itu ada juga. Edi Mulyadi. Ini orang-orang yang dikriminalisasi bukan karena melakukan kejahatan seperti garong, rampok, korupsi dan lain sebagainya, tetapi karena berpendapat. Nanti ada tambahan lagi, Refli Harun, ada Roy Suryo, ada Rismon, ada Tifa, Rizal Fadilah. Bentar teman-teman, ada beberapa nama nih. Tadi ada yang nanya di mana, di video saya sebelumnya, katanya, bang, siapa sih orang-orang itu yang jadi tersangka? Nah, itu kan hanya inisial tuh yang disebutkan. Nah, ada Egy Sujana, ada Kurnia, Rizal Fadilah, Ruslam Effendi, Damai Hari Lubis. Nah itu. Jadi ada tambahan lagi nanti, Refli Harun. Jadi jangan ngemis-ngemis ke Pak Prabowo, nggak usah. Nanti ini prosesnya sedang berjalan nih. Jadi jangan ngomong-ngomong kriminalisasi ya, jangan. Makanya kalau orang berpendapat kemudian bisa dikriminalisasi dan kemudian bisa divonis, maka negara kita adalah negara yang sontoloyo. Ini adalah kemenangan, bukan kemenangan hanya Pak Jokowi, tapi ini adalah kebenaran yang hakiki dari seluruh masyarakat Indonesia. Merdeka. Ya, sekali lagi terima kasih kepada teman-teman jurnalis, teman-teman wartawan, teman-teman youtuber, teman-teman podcaster yang terus-menerus mengawal permasalahan ini selama 7 bulan, sehingga kita mendapatkan hasil yang menggembirakan. Dan ini adalah bukan kemenangan dari Pak Jokowi, bukan kemenangan dari kita sebagai relawan Jokowi Prabowo Gibran, tapi ini adalah kemenangan seluruh rakyat Indonesia. 7 bulan loh. Kita tetap akan mengawal bersama tim kuasa hukum dari Pak Jokowi. Kita akan mengawal sampai putusan ini inkrah, sampai ada vonis ya kan. Ya, jadi untuk Mas Suryo ya, dalam orang tersangka ini ya coba merenung kembali, kemudian baik-baik sama keluarga, makan yang enak ya, untuk siap-siap nanti bawa koper ke dalam. Ya kan. Dengar tuh Roy Suryo, makan yang enak, kumpul sama keluarga ya kan, apalagi tidur yang nyenyak tiap malam, pulang jangan terlalu larut. Itu yang hal yang harus Anda lakukan biar nanti ya nggak kagok ya kan. Utamanya Rismon. Kalau Roy Suryo itu sudah pernah gitu kayaknya ya, sudah pernah. Nanti Roy Suryo jangan lupa penyangga leher sama kursi rodanya ya. Ya, semalam saya dan Roy Suryo sudah mengatakan kepada, khusus untuk Roy Suryo, saya apresiasi ya kepada Roy Suryo dengan tekad dan kemampuan dia, dengan kebenaran dia menurut versi dia itu, sampai ke sini mencek semua ya latar belakang Mas Gibran sebagai wapres ya, dengan kondisi dia bagaimana beliau berkuliah di sana. Dan sebetulnya bukan itu intinya adalah jualan bukunya itu. Nggak laku. Bang, sebelum kesini tadi ada komunikasi sama Pak Jokowi nggak, Bang? Pak Jokowi melihat ini, beliau lantaran sini. Ada pesan nggak dari Pak Jokowi, Bang? Ya, kalau beliau sih ya semua diserahkan kepada aparat penegak hukum. Ya, itu aja sih sebetulnya. Dia sangat hukum. Kabarnya Pak Jokowi masih mau memberikan ampunan itu seperti apa sih, Bang? Dari dulu ya, dari pertama pun sudah menawarkan kepada mereka semua. Tapi mereka semua ini dengan tinggi hati, dengan keyakinan pada diri mereka, menolak mentah-mentah untuk itu. Sampai sekarang pun juga Pak Jokowi itu ada seorang penulis, ya seorang yang sangat memakan. Beliau itu sangat sedih kalau melihat bahwasanya rakyatnya ini seperti ini. Oke, agak berlebihan ini mencerminkan ketidakpercayaan diri atau kekurang percayaan diri dari seorang Presiden Prabowo, Mas Semar. Malam ini Audrey saya sedang happy sekali nih. Jadi sudah 2 hari ya berturut-turut, sebelumnya bicara soal WUS, sekarang bicara soal Hopeng gitu, yang mudah-mudahan Ferry dan kawan-kawan bisa memahami lah apa yang dimaksud dengan Presiden Prabowo, bahwa selama ini beliau sangat peka terhadap berbagai isu yang selalu saja dinarasikan bahwa Pak Jokowi dan Pak Prabowo pecah kongsi, hubungannya tidak baik, tidak akur dan lain sebagainya gitu. Yang mungkin itu diinginkan oleh orang-orang yang memang tidak senang dengan Pak Prabowo itu punya hubungan yang sangat baik dengan Pak Jokowi, Besti.
Dan hampir semua latar belakangnya kan memang kita tahu secara irisan politik dan lain sebagainya yang mempersoalkan itu. Nah, ketika sekarang Pak Prabowo menegaskan itu, sebenarnya kan nggak perlu dipertanyakan dari mana asal muasalnya, karena selama ini kan narasi yang dibangun kan selalu begitu, bahwa Pak Prabowo udah nggak ini lagi sama Pak Jokowi, bahwa Pak Prabowo itu sudah nggak peduli dan lain sebagainya. Ternyata memang betul-betul bestie, dan itu dibuktikan secara langsung dengan Pak Prabowo untuk menegaskan supaya Kak Ferry dan kawan-kawan juga memahami bahwa sudahlah, jangan ngabisin energi soal-soal yang seperti ini. Tapi kalau tadi Mas Ferry bilang bahwa ini adalah penegasan juga bahwa kepercayaan diri. Nggak mungkin lah nggak percaya diri. Orang ada bestinya, ada hopengnya, kok nggak percaya diri. Pertama, bicara soal Pak Prabowo menyampaikan dukungan politik terhadap Prabowo atau kontestasi lalu yang menyebabkan beliau menang, itu kan tidak selalu akhirnya kita menduga bahwa itu soal kecurangan. Tapi kita harus pahami juga bahwa dukungan publik terhadap Pak Jokowi kan cukup besar. Suara rakyat terhadap Pak Jokowi cukup besar sampai beliau lengser gitu loh. Jadi kalau orang melihat Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, dan orang yang loyalis dan suka terhadap Pak Jokowi juga akhirnya memilih Pak Prabowo, kan nggak ada soal juga. Dan itu dipahami betul ketika menang satu putaran, dan itu pasti membuat kecewa Ferry dan kawan-kawan. Dan sekarang pun akhirnya membuat juga kecewa Ferry dan kawan-kawan. Makanya malam ini saya sangat happy sekali, dan mudah-mudahan teman-teman yang selama ini ingin mendorong terus perpecahan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi sudah reda sudah. Jangan juga akhirnya selalu dicari-cari lagi persoalan-persoalan, jangan-jangan yang menggaruk ketika tidak gatal itu Ferry dan kawan-kawan gitu, bukan Pak Prabowo gitu. Kalau gitu Mas Amar, gimana caranya meyakinkan misalnya salah satunya juga pasti ke Mas Ferry juga dan lain-lain masyarakat bahwa ya itu tidak ada matahari kembar, Pak Prabowo ya presiden. Ya Ferry nggak akan bisa diyakinkan karena memang memang dasarnya Ferry itu nggak ingin bahwa hubungan ini baik lah sejak awal. Tapi yang pasti begini ya, apa yang disampaikan Ferry itu juga kurang lengkap dia melihat hubungan baiknya Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Kalau kita bicara soal politik, kita tahu lah kontestasi 2024 yang pada titik tertentu akhirnya Pak Jokowi meninggalkan PDI Perjuangan dengan Ganjarnya itu mendukung penuh Pak Prabowo dengan berbagai dengan dinamikanya, termasuk Mas Gibran ada di situ dan lain sebagainya. Nah itu sebenarnya secara psikologis kita bisa melihat bahwa Pak Prabowo melihat bahwa Pak Jokowi itu cukup juga mengorbankan dirinya dengan meninggalkan partai yang selama ini dia arungi gitu, itu untuk pindah beralih mendukung Pak Prabowo dan akhirnya menghasilkan kemenangan. Kalau tudingan yang Ferry sampaikan bahwa ini relasi kecurangan dan sebagainya, itu tudingan serius loh, harus dibuktikan itu kan karena menurut saya ketika itu dia menang satu putaran 58 sekian dan Pak Prabowo-nya itu dia ngerasa bahwa ini bestie dia yang begitu mendukung, dan akhirnya sekarang dia sangat menghargai Pak Jokowi, dia sangat respect terhadap Pak Jokowi gitu ya. Itu kan menurut saya sah-sah saja. Artinya menghargai jasa dia dan tidak akan melupakan. Ya, karena memang dia sudah teman baik, udah begitu saling bantu, saling dukung. Baik, sudah kita tangkap. Jadi kalau sama-sama menambah kebestiannya, ya harusnya kita seneng lah, Fer. Kan ini tokoh bangsa ini. Baik, sudah gitu loh. Disampaikan ke publik gitu loh. Kenapa Pak Jokowi meninggalkan PDIP? Ya karena Pak Jokowi bernafsu sekali 3 periode. Nah, itu tudingan juga yang perlu juga itu diperjelas, karena Pak Jokowi sudah menyampaikan bahwa kalau itu sama-sama menampar mukanya sendiri, itu clear gitu loh, karena dia tidak pernah menyampaikan itu ya, gitu loh, menampar mukanya sendiri, coba bayangkan itu, dan dia sangat marah. Itu kan asumsinya Ferry gitu loh, Pak Jokowi nggak pernah bilang itu loh, gitu loh, nggak bisa Fer, itu keinginan kau kan gitu loh, nggak bisa menampar muka Pak Jokowi sendiri. Kita tangkap pesannya malam hari ini. Terima kasih Mas Amar. Terima kasih Mas Ferry. Selamat malam Bapak-bapak. Kalian udah nonton video Mas Anies yang ini belum? Yang mana tuh? Yang mana tuh? Yang sama, daerah diminta untuk efisien, rakyat diminta untuk berhemat. Ini pesannya menjadi tidak konsisten. Kata Mas Anies, pemerintahan Prabowo nggak konsisten. Rakyat dan daerah disuruh hemat, tapi pemerintah malah makin gemuk. Tapi benar nggak sih itu tandanya boros sesuai dengan katanya Mas Anies? Mari kita bahas. Pertama, soal efisiensi. Yang dimaksud pemerintah itu bukan potong anggaran habis-habisan, tapi ngurangin pemborosan kayak kegiatan seremonial yang nggak perlu, rapat-rapat berulang yang nggak jelas. Jadi, bukan nggak konsisten. Justru itu bagian dari manajemen yang lebih efektif.
Kedua, soal pemecahan kementerian. Banyak yang salah paham. Memecah kementerian itu bukan biar jabatannya nambah, tapi biar birokrasinya nggak lambat. Contoh, dulu Kemendikbudristek pegang semuanya, dan itu banyak dirjennya. Dari pendidikan dasar sampai riset. Sekarang dipisah, biar tiap bidang punya fokus. Jadi keputusan bisa lebih efektif dan cepat tanpa nunggu rantai birokrasi yang panjang dan berbelit. 3. Soal anggaran. Lebih banyak menteri bukan berarti lebih banyak anggaran. Yang ditambah itu pembagian kerja, bukan duitnya. APBN kita itu udah atur dengan pagu yang tetap. Jadi tiap kementerian harus menyesuaikan, bukan minta tambahan anggaran, bos. Terus keempat nih, langkah ini sebenarnya sejalan dengan visi misi pemerintahan baru, percepatan eksekusi program prioritas katanya. Dengan struktur yang lebih spesifik, tiap kementerian bisa fokus ke sektor yang selama ini sering tumpang tindih, misalnya pangan, energi, digitalisasi, dan lain sebagainya. Jadi tujuannya bukan sekedar memperbanyak jabatan, tapi memperjelas rantai koordinasi, biar kebijakan bisa langsung turun ke lapangan tanpa nunggu terlalu lama. Kalau eksekusi makin cepat, hasilnya juga bisa lebih terasa buat masyarakat bawah. Dan ini sejalan dengan data Bappenas bahwa struktur sekarang bisa naikin efisiensi output sampai 12%. Intinya, pembesaran kabinet belum tentu pemborosan. Justru biar sistemnya nggak stuck di tengah jalan. Paham sampai sini? Gimana menurut kalian? Jangan lupa follow. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian mimik wajah, ekspresi dari Roy Suryo setelah ditetapkan sebagai tersangka? Kayaknya berat banget ya. Kayaknya beban Roy Suryo itu ditambah 500 kg di pundaknya teman-teman. Tiba-tiba kaget, tiba-tiba shock. Dia lagi asik-asik melaporkan ijazah Pak Jokowi bersama Bonatua dan Michael Sinaga di Barreskrim Polri. Tiba-tiba di sisi lain di Polda Metro Jaya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Aduh. Tapi teman-teman, kalau Roy Suryo ini kan ibaratnya ya mantan pejabat yang sudah pernah beberapa kali tersandung kasus. Ya mungkin beliau agak terlihat walaupun sedikit mau menangis, tapi ya masih bisa terlihat santai lah. Kalau Rismond, nggak biasanya dia ngomong itu pelan, mellow, slow. Ini kayak orang kena shock terapi gitu loh. Ini kan kali pertama dia berhadapan dengan hukum, teman-teman. Berhadapan dengan kasus-kasus dirinya sendiri. Biasanya kan dia nyamar sebagai ahli, nyamar lagi. Kenapa nyamar ya? Karena tahu sendiri kan alasannya. Ya sudah banyak yang mengatakan kalau ijazah dia itu 100% katanya sangat-sangat diragukan, sangat-sangat diragukan. Kalau Joshua Sinambela mengatakan 100% palsu, dan beberapa anggota Kagama juga bahkan juga mengatakan 100% palsu. Nah, saya nggak berani teman-teman mengatakan itu. Takutnya ya saya salah gitu ya kan? Karena saya bukan ahli, saya bukan peneliti seperti senior-senior kita di Kagama, senior-senior kita di digital forensik dan lain sebagainya. Ya kita hanya bisa mengatakan diduga kuat gitu. Itu palsu. Dan ya Rismond menerima uang negara dari hasil ijazah itu sebagai dosen, dan juga pernah sebagai ahli beberapa kali di pengadilan di beberapa kasus-kasus besar, dan ini ya adalah sebuah penipuan. Tapi ada satu orang nih yang kita nggak tahu di mana rimbanya. Di Fauziah itu di mana dia teman-teman? Ini nggak kelihatan loh. Sudah 2 minggu kalau nggak salah ya, kurang lebih 2 minggu. Mungkin semenjak di acara yang di Solo itu, panggung rakyat atau apa gitu. Nah dari situ Tifa itu sudah tidak kelihatan batang hidungnya. Apakah dia kabur sembunyi teman-teman? Ataukah dia sudah dapat bocoran bakal jadi tersangka, makanya dia meloloskan diri sekarang? Nah di mana Tifa ini? Di mana Tifa ini? Biasanya dia selalu muncul pegang buku, muncul menawarkan buku, muncul bedah buku. Ini nggak ada lagi nih. Kemarin Roy Suryo pulang dari Australia, dia nggak datang, dia nggak ada. Setelah Roy Suryo ada di Indonesia beberapa hari, dia juga nggak ketemu Roy Suryo. Biasanya kan langsung tuh koordinasi mereka. Ini enggak. Kemana mereka ini? Dan sudah jarang kita melihat trio kwek-kwek ini jalan barengan teman-teman. Sudah jarang kita melihat Roy Suryo, Tifa, Rismond tuh jalan bareng. Kenapa ini? Apakah memang sudah ada pecah kongsi di antara mereka? Apakah sudah tidak kompak setelah ada isu mereka akan jadi tersangka atau bahkan sudah menjadi tersangka?
Waduh. Nanti kita simak ya seperti apa kelanjutannya. Tapi benar sekali tadi kata Bung Andi Aswan bahwa ini adalah kemenangan masyarakat Indonesia. Bukan hanya kemenangan Pak Prabowo lagi. Bukan hanya kemenangan Pak Jokowi dan juga relawan serta pendukungnya, tapi ini kemenangan kebenaran yang hakiki. Wah, luar biasa ya. Benar-benar inilah Jumat berkah, teman-teman. Jumat yang penuh dengan keberkahan. Jumat yang penuh dengan kabar-kabar baik yang membahagiakan, kabar-kabar yang sudah lama kita tunggu ya kan, akhirnya datang di hari ini. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.